Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Fungsi, wewenang, tugas, hak, dan kewajiban Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah teman-teman, lembaga negara itu terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif bertugas membuat atau membentuk undang-undang yang meliputi MPR, DPR, dan DPD. Untuk tugas, wewenang, fungsi, hak, dan kewajiban MPR maupun DPR sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Kemudian ada lembaga negara eksekutif, bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang, meliputi presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian lembaga negara yudikatif, bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Menurut pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui ayat 2, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlahnya seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ayat 4, susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. Nah, fungsi DPD. Menurut pasal 248 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ayat 1, DPD mempunyai fungsi 1. Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. Kedua, ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Ayat 2. Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah. Wewenang dan tugas DPD. DPD mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkeimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. 2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf A. 3. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal maksud dalam huruf A. Atau poin pertama tadi ya teman-teman. Yang keempat atau D, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. E, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. F.
menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertindaklanjuti. G. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. H. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Dan I atau poin ke-9, menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kita lanjut ke hak DPD. Menurut pasal 256 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPD berhak 1. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Nah, teman-teman, yang tadi merupakan hak DPD secara umum. Nah, berikut ada hak anggota DPD. Berdasarkan pasal 257 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, anggota DPD berhak 1. Bertanya, kemudian menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan dan administratif. Kewajiban anggota DPD berdasarkan pasal 258 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, anggota DPD berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. 3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. 4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah. 5. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 6. Menaati tata tertib dan kode etik. 7. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. 8. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. 9. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Baiklah teman-teman, demikian video mengenai fungsi, wewenang, tugas, hak, dan